touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Halo semua, kembali lagi di video kita. Kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Ini masuk pada matkul metodologi penelitian. Kalau yang kemarin, seperti matkul manajemen unit kerja rekam medis. Nah, sekarang kita masuk pada matkul metopel. Kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian, di mana penelitian adalah suatu proses sistematik yang dilakukan oleh para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena atau masalah dengan tujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menghasilkan pengetahuan baru. Nah, penelitian ini mencangkup pemeriksaan, penyelidikan, aktivitas pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data secara terinci. Kemudian, di mana ada pengertian dari metodologi penelitian, yaitu merupakan studi tentang teknik dan konsep, menggabungkannya untuk menghasilkan pernyataan yang fakta dalam membuat keputusan. Selanjutnya, kualifikasi penelitian, di mana ada tujuan penelitian, kemampuan peneliti, masalah yang akan dijawab, waktu, dan fasilitas. Selanjutnya, kita masuk pada kualitatif dan kuantitatif, di mana pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, yaitu menemukan makna atau meaning atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam natural setting. Sedangkan suatu pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jelas data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Selanjutnya ada macam metode penelitian, ada penelitian eksperimental, penelitian survei, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian studi kasus, penelitian tindakan, penelitian kebijakan. Selanjutnya, contoh penelitian ada review kelengkapan dan konsistenan diagnosa, review konsistenan pencatatan diagnosa, review pencatatan yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan, review adanya informed consent. Jadi ini merupakan contoh penelitian pada mahasiswa rekam medis elektronik. Selanjutnya contoh kualitatif. Ada review identifikasi, review laporan penting, review autentikasi, review pendokumentasi yang benar. Nah, ada juga penelitian survei, di mana survei merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar individu dengan menggunakan kuesioner, interview, atau dengan melalui pos atau by email maupun telepon. Tujuan utama penelitian survei yaitu untuk menggambarkan karakteristik dari populasi. Selanjutnya ada juga penelitian dasar terapan. Penelitian dasar atau basic research atau disebut juga dengan penelitian murni merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru, baik berupa konsep, preposisi maupun teori baru. Selanjutnya ada juga karakteristik penelitian. Nah, di mana ada beberapa karakteristik yaitu latar dan sumber langsung, sifatnya deskriptif, penelitian memfokuskan diri pada penemuan sebuah informasi. Ada analisis data yang dilakukan bersifat induktif, ada makna memiliki nilai esensial yang menyebabkan penelitian mengekspor data,
ada desain penelitian tidak dapat dilakukan, ada terdapat kriteria khusus untuk menilai kevalidan data. Nah, kita sudah masuk pada soal kasus. Kasus pertama yaitu seorang mahasiswa rekam medis ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di klinik utama XYZ. Mahasiswa tersebut mengirimkan kuesioner kepada pasien yang telah menjalani perawatan di klinik dalam 2 bulan terakhir untuk mengumpulkan data mengenai kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan kenyamanan fasilitas. Jenis penelitian yang dilakukan mahasiswa pada kasus di atas adalah A. Penelitian murni, B. Penelitian kualitatif, C. Penelitian survei, D. Penelitian kuantitatif, dan E. Penelitian observasional. Kita masuk pada pembahasan di mana jawaban dari kasus di atas adalah C. Penelitian survei, di mana penelitian survei merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar individu dengan menggunakan kuesioner, interview, atau dengan melalui pos atau by email maupun telepon. Tujuan utama penelitian survei untuk menggambarkan karakteristik dari populasi. Kita masuk pada kasus kedua. Kasus kedua bercerita tentang seorang dosen program studi rekam medis dan informasi kesehatan melakukan penelitian mengenai pola kelengkapan pengisian diagnosis pada berkas rekam medis pasien rawat inap selama 5 tahun terakhir di sebuah rumah sakit pendidikan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kelengkapan dokumentasi dan pengembangan teori manajemen informasi kesehatan tanpa memberikan intervensi atau rekomendasi perbaikan langsung kepada rumah sakit. Berdasarkan kasus tersebut, jenis penelitian yang dilakukan dosen tersebut adalah A. Penelitian tindakan, B. Penelitian terapan, C. Penelitian pengembangan, D. Penelitian murni, E. Penelitian evaluasi. Masuk pada pembahasan di mana jawaban dari kasus tersebut adalah D. Penelitian murni, di mana bertujuan untuk mengembangkan atau memperluas teori dan ilmu pengetahuan tanpa berorientasi langsung pada pemecahan masalah praktis. Penelitian murni juga dikenal sebagai penelitian dasar, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang suatu fenomena tanpa mempertimbangkan aplikasi praktis atau kegunaan langsung. Kita masuk pada kasus terakhir atau kasus ketiga. Kasus ini bercerita tentang Dinas Kesehatan Kota melakukan kajian terhadap kebijakan baru mengenai standar waktu pengembalian berkas rekam medis rawat inap maksimal 2 kali 24 jam. Setelah pasien pulang, penelitian dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut, dampaknya terhadap mutu pelayanan, serta memberikan rekomendasi apakah kebijakan perlu dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan. Berdasarkan kasus tersebut, jenis penelitian dilakukan adalah A. Penelitian kebijakan, B. Penelitian murni, C. Penelitian tindakan, D. Penelitian eksperimen, E. Penelitian historis. Kita masuk pada pembahasan di mana pada kasus di atas jawabannya adalah A, yaitu penelitian kebijakan atau politik research. Penelitian ini berkaitan dengan pengkajian kebijakan publik dan implikasinya. Nah, sekian pemaparan materi mengenai konsep dasar penelitian dan kita lanjut pada materi selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.